Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Nabilah dengan NIM 2005419. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis saya sendiri dengan nama Thrift Kamu. Bisnis yang saya jalani ini di bidang fashion. Nah, di sini selanjutnya ada produk yang saya jual, yaitu kemeja thrifting, dan beberapa jenis kemeja yang saya jual ini merupakan kemeja bermerek, seperti pada gambar di sebelah kiri, ini ada kemeja dari Uniqlo. Nah, si kemeja thrifting ini berasal dari barang bekas gitu, yang di-repurchase kembali seperti barang baru, lalu nantinya dijual kembali. Lalu selanjutnya di sini ada data usaha. Thrift Kamu ini nama usahanya Thrift Kamu, nama pemilik usaha saya sendiri Salma Nabilah, nomor telepon ada di 0821 29 04 0472. Lalu alamat perusahaannya ada di Jalan Tulip 6, nomor 22, RT 02, RW 04, Blok 4, Bumi Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Lalu usaha ini didirikan pada 11 Maret 2021, jadi sudah berdiri atau ada sekitar 1 tahunan. Lalu jenis usaha ini di bidang fashion atau thrifting. Adapun logo usahanya. Bisa dilihat di sini ya, logo usahanya. Nah, adapun tujuan usaha, mengapa saya membuat usaha Thrift Kamu ini, yang pertama ini sebagai belajar menjadi wirausaha, karena saya memiliki cita-cita untuk menjadi wirausaha. Yang kedua ini belajar banyak hal-hal kehidupan seperti sabar, usaha, pantang menyerah, berinovasi, dan kreatif, karena menurut saya ketika kita usaha ini, hal-hal kehidupan seperti ini sangat ada gitu ketika kita menjalankan sebuah usaha. Lalu yang ketiga ini mencari jati diri atau kelebihan, dan yang terakhir ini menambah uang jajan. Selanjutnya ada visi dan misi dari usaha saya. Dari visinya sendiri ini ada 2. Yang pertama, menjadikan thrifting favorit dan memiliki kualitas yang baik, sehingga customer puas dan akan repeat order nantinya. Yang kedua ini menjadi tempat thrifting yang dapat memberikan kebutuhan customer dengan barang yang bagus dan berkualitas, tetapi harga yang ditawarkan relatif murah. Nah, adapun misinya, yang pertama ini menggali potensi thrifting di bidang fashion. Yang kedua, memajukan bidang thrifting yang berkualitas dan digemari oleh banyak orang. Yang ketiga, membantu pasar thrifting dalam mengolah barang bekas menjadi barang yang bernilai. Yang keempat, mendorong perkembangan ekonomi kreatif dan sektor UMKM. Dan yang terakhir ini, memacu kalangan muda dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam meningkatkan perekonomian. Baik, selanjutnya ini ada analisa produksi. Yang pertama ini jenis produksinya yaitu produksi perdagangan. Karena yang dilakukan ini adalah jual beli dalam perdagangan. Lalu yang kedua proses produksinya. Nah, proses produksi ini dilakukan 2 minggu 1 kali. Maksudnya 2 minggu 1 kali ini, jadi saya akan menstok ulang barang thriftingan saya ini dalam jangka waktu 2 minggu 1 kali gitu. Lalu yang ketiga, bahan produksinya ini ada barangnya sendiri. Barangnya sendiri ini dipilih melalui handpick gitu ya, memilih sendiri. Lalu yang kedua ini ada plastik OPP, yang ketiga plastik polymailer, dan yang keempat ini ada stiker logo. Lalu selanjutnya alur distribusinya ini, yang pertama saya sendiri membeli barang atau handpick gitu ke pasar thrifting, lalu memilih sendiri barangnya.
Lalu setelah barangnya didapat, saya masukkan ke laundry untuk dicuci. Lalu selanjutnya, saya foto barangnya dan marketingkan gitu di platform-platform, sosial media yang saya gunakan, yaitu, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter, terus, nanti saya post nih atau jualan di Instagram atau di Shopee. Lalu setelah nanti, kita marketingkan orderan masuk, kita bisa, mem-packing barangnya untuk segera dikirim. Lalu selanjutnya nanti setelah barang ini dikirim nyampe ke customer dan nantinya customer nilai gitu barangnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh strategi pemasaran kreatifnya ini. Yang pertama saya memposting di TikTok beberapa video gitu. Karena mengapa saya menggunakan TikTok, karena menurut saya TikTok ini, sangat berguna gitu ya bagi para all shop untuk memposting atau mengiklankan, jualan-jualan mereka. Karena selain TikTok ini gratis, terkadang kalau misalkan videonya bagus dan kitanya tuh beruntung juga kadang bisa FYP dan banyak gitu yang lihatnya. Nah, ini ada, salah satu contoh video yang saya post di TikTok. Oke, kita next. Nah, selanjutnya ini saya juga posting di Shopee. Oh ya, saya juga ingin memberitahu bahwa ada salah satu fitur, di Shopee gitu ya untuk memarketingkan atau menaikkan produk kita dengan secara gratis, yaitu ketika kita memposting produk kita, di sini eee, ada apa ya, ada fitur naikkan produk sekarang. Nah, ketika kita klik, naikkan produk sekarang ini, otomatis produk kita ini ada di atas ketika orang mencari, kata kunci dari produk kita. Nah, dari Shopee sendiri ini memberi waktu 4 jam untuk produk kita bisa di atas. Jadi setiap 4 jam sekali itu, kita bisa menaikkan produk sekarang gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada analisa keuangan dari trip kamu. Ini ada data pada bulan Oktober 2021, kas sebesar 800.000, modal sebesar 800.000, beban laundry sebesar 35.000, pendapatan sebesar 1.277.000, perlengkapan sebesar 81.000. Jadi, jumlah kas ini debitnya 2.077.000 dikurangi 916.000. Itu pada bulan Oktober penghasilannya sebesar 1.161.000. Lalu adapun di bulan November 2021 kas sebesar 1.000.000, modal sebesar 1.000.000, beban laundry sebesar 70.000, pendapatan sebesar 928.000. Jadi kas pada bulan November ini debitnya 1.928.000 dikurangi kredit 1.070.000. Jadi penghasilan pada bulan November sebesar 858.000. Nah, adapun track record digital marketing dari Thrift Kamu ini. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama ini dari segi nama. Nah, Thrift Kamu sendiri memiliki nama Thrift Kamu. Mengapa Thrift Kamu? Karena thrift ini diambil dari, jenis usaha thrift kamu, yaitu barang bekasnya, dan kamunya ini jadi sebagai, pengganti customer gitu. Jadi thrift kamu, kayak thrift-nya punya customer kita gitu. Jadi mengapa nama thrift kamu ini juga karena gampang juga gitu ya teman-teman ketika nyari thrift, nanti langsung keluar nih thrift kamu gitu. Nah, yang kedua ini dari segi merek. Jadi thrift kamu ini menyediakan beberapa merek, terkenal atau merek bagus gitu yang disukai oleh para customer, itu salah satunya ini dari brand Uniqlo.
Nah, yang selanjutnya ini dari logo. Logo Trip kamu sendiri ini dibikin secara simpel gitu ya. Dari hitamnya sendiri ini mempertegas dan kuningnya ini memberi semangat atau keceriaan. Serta memiliki slogan good condition and inexpensive. Jadi kualitasnya bagus tetapi harganya murah atau terjangkau gitu, nggak mahal. Nah, selanjutnya ini dari testimoni. Jadi trip kamu ini sudah punya beberapa testimoni gitu dari beberapa customer. Boleh saya bacakan ya nih dari Naila Hijab. Bagus, pengirimannya cepat banget, bener deh, bajunya juga wangi parah, dapet stiker lucu-lucu, worth to buy banget. Wah. Terus di sini juga Naila memasukkan video serta foto gitu yang membuat nanti customer ketika nyari jejak track record ya dari trip kamu ini bakal keluar nih, jadi yakin gitu mau beli di trip kamu. Terus selanjutnya ini ada dari Ilahiyatul, bagus pengirimannya cepet banget, love banget. Wah, oke gitu. Disertai video dan foto juga. Lalu yang selanjutnya ini ada analisa value proposition canvas. Di sini ada gen creators-nya ini ada 2, yang pertama harga bersaing, yang kedua kualitas ini terjamin. Lalu dari product and service-nya ini, produknya ada kemeja dan hoodie, lalu yang kedua terdapat gratis ongkir dan bisa COD. Terus dari pen reliefs ada controlling produk sebelum dikirim, jadi sebelum kita kirim ini produk kita kontrol lagi gitu. Apabila ada yang cacat atau ada kekurangan, nanti akan dikomunikasikan dengan customer. Lalu yang kedua, ini bisa via Shopee untuk mengurangi resiko penipuan. Lalu selanjutnya ini dari Gens-nya ini, barang ini real pick karena diambil sendiri gitu oleh saya. Lalu yang kedua, saya jamin akan sesuai dengan harapan. Lalu dari Pants-nya ini, barang tidak sampai ke tangan, barang tidak sesuai, barang jelek atau rusak. Customer job-nya ini mencari barang, mencari toko yang trusted atau terpercaya, dan menyelesaikan pembayaran. Lalu selanjutnya ini ada BMC atau Business Model Canvas dari trip kamu. Yang pertama ini dari key partner-nya ini ada 2, yang pertama toko online pakaian, yang kedua toko online thrifting. Lalu dari key activities, membeli barang dari supplier, lalu mencuci dan setrika atau laundry, marketing atau foto dan posting di sosial media, yang terakhir ketika orderan masuk nanti di packing dan dikirimkan. Lalu dari key resources, ini ada marketer, purchasing. Alatnya ini ada transportasi dan handphone. Lalu value proposition-nya, trip termurah dan berkualitas. Keunggulan ini, thrifting termurah dibandingkan thrifting lain. Yang kedua, barang dijamin bagus karena handpick saat membeli ke supplier. Lalu dari customer relationship, bisa COD dan lewat Shopee. Dari channelnya ini ada Instagram, Shopee, oh ya ada tambahan lagi baru sekarang ada Twitter, ada Facebook baru mau mulai, dan TikTok. Terus dari customer segments ini unisex, jadi bisa pria dan wanita gitu yang memakai. Lalu untuk remaja dan orang dewasa. Dari cost strukturnya ini ada 4. Yang pertama, modal barang. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, biaya cuci dan setrika. Dan yang terakhir ini ada packing. Nah, income-nya atau revenue stream-nya ini, yang pertama penjualan pakaian dan omset. Nah, mungkin cukup sekian presentasi bisnis dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.